Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini kami akan menjelaskan materi tentang struktur morfologi batang. Sebelumnya, perkenalkan, saya Yohana Saskia dengan NIM 24031102 sebagai moderator, dan rekan saya Fadila Hafiza dengan NIM 24031074. Saya Lucy Dolai dengan NIM 24031151. Saya April Lambalina dengan NIM 24031003. baik. Baiklah, langsung saja ke materi pertama yang akan dijelaskan oleh Lucy Daulay. Kepada Lucy disilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pertumbuhan batang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian dari batang. Batang adalah salah satu organ tumbuhan yang penting. Batang umumnya tumbuh ke atas dan berfungsi sebagai penopang tumbuhan, tempat melekatnya daun, bunga, dan buah, serta sebagai jalan mengangkut air dan nutrisi dari akar ke daun, dan juga sebaliknya. Pada pertumbuhan batang, batang tumbuh dari meristem apikal yang terdapat di ujung batang. Pertumbuhan batang dapat dibedakan menjadi pertumbuhan primer dan juga pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer terjadi di ujung batang melalui aktivitas meristem apikal yang menyebabkan pemanjangan batang, pembentukan daun, dan tunas baru, serta diferensiasi jaringan primer seperti epidermis. Dan juga pertumbuhan batang memungkinkan tumbuh mencapai ketinggian yang lebih besar dan menghasilkan organ-organ baru. Pada pertumbuhan sekunder atau yang disebut dengan tumbuhan berkayu, pertumbuhan sekunder memungkinkan batang bertambah diameter melalui aktivitas kambium vaskular dan ambium gabus. Proses ini menghasilkan silem sekunder dan floem sekunder, meningkatkan kapasitas transportasi serta epidermis yang memberikan perlindungan tambahan. Pertumbuhan sekunder memungkinkan tumbuhan tumbuh lebih besar yang kuat serta hidup lebih lama. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi tentang sifat dan fungsi batang. Sifat pada batang itu yang pertama ada umumnya tumbuh tegak ke atas. Batang biasanya tumbuh vertikal, menjulang ke atas untuk mencari cahaya matahari. Yang kedua itu berbentuk silinder atau persegi. Bentuk batang itu bervariasi. Ada yang bulat atau silindris, kotak, atau persegi, tergantung jenis tanamannya. Yang ketiga itu memiliki ruas dan buku. Batang memiliki ruas-ruas yang dipisahkan oleh buku-buku. Pada buku-buku itulah tempat tumbuhnya daun atau tunas. Yang keempat, umumnya berwarna hijau. Pada batang muda, biasanya itu berwarna hijau karena mengandung klorofil, sehingga dapat melakukan fotosintesis. Namun, pada batang yang lebih tua, biasanya berwarna coklat, karena sudah terbentuk lapisan kayu. Selanjutnya, sifatnya yaitu pada tumbuhan dikotil, batangnya bercabang-cabang. Batang tumbuhan dikotil memiliki cabang-cabang yang menyebar ke berbagai arah, sehingga membentuk tajuk yang rindang. Selanjutnya itu struktur dan fungsi pada batang. Secara umum, struktur batang itu terdiri dari 3 lapisan utama. Ada epidermis, korteks, dan stel. Pada epidermis, itu lapisan terluar pada batang yang berfungsi melindungi batang dari kekeringan dan serangan hama penyakit.
kedua ada korteks. Korteks itu lapisan tengah dari batang yang terdiri dari parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Korteks sendiri berfungsi sebagai tempat penyimpanan, cadangan makanan, dan penguat pada batang. Yang ketiga, stel. Stel itu lapisan yang terdalam pada batang yang terdiri dari bekas pembuluh vaskuler atau xilem dan floem serta empulur. Stel sendiri berfungsi sebagai transportasi air, mineral, dan hasil fotosintesis. Baiklah, saya akan menjelaskan bentuk batang dan cabang. Yang pertama, bentuk batang dilihat dari bentuk penampang melintangnya, yaitu ada batang yang berbentuk bulat, contohnya pada tanaman tebu, ada batang yang berbentuk persegi, yaitu segitiga pada tanaman teki dan segi empat pada tanaman piladang. Yang ketiga, ada pipih lalu melebar menyerupai daun, yaitu Phyllokladia. Phyllokladia adalah pertumbuhan terbatas, contohnya pada tanaman kaktus. Dan ada Cladodia, pertumbuhan terus bertambah dan terjadi percabangan, contohnya pada tanaman asparagus. Yang kedua, bentuk batang dilihat dari arah tumbuh batang. Yang pertama, ada batang yang berbentuk tegak lurus, contohnya pada tanaman pepaya. Yang kedua, ada batang yang bentuknya menggantung, contohnya pada tanaman zeprak rawut. Yang ketiga, ada batang yang bentuknya berbaring, contohnya pada semangka. Yang keempat, ada batang yang bentuknya menjalar, contohnya pada ubi jalar. Yang kelima, ada batang yang bentuknya condong, contohnya pada tanaman kacang tanah. Yang keenam, ada batang yang bentuknya mengangguk, contohnya pada bunga matahari. Yang ketujuh, ada batang yang bentuknya memanjat, yaitu dilihat dari alat pemanjatnya. Yang pertama, ada akar pelekat, contohnya pada tanaman sirih akar. Yang kedua, akar pembelit, contohnya pada vanili. Yang ketiga, ada cabang pembelit, contohnya anggur. Secara umum, bentuk percabangan pada batang dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, cabang monopodial, yaitu batang utama terus tumbuh dominan ke atas, sedangkan cabang-cabangnya tumbuh dari ketiak daun dan lebih kecil, contohnya pada tanaman pinus. Yang kedua, percabangan simpodial, yaitu batang utama tidak terus tumbuh, melainkan pertumbuhan dilanjutkan oleh cabang-cabangnya, contohnya pada bunga sepatu. Yang ketiga, percabangan dikotomi, batang membelah menjadi dua cabang yang hampir sama besar secara berulang, contohnya pada tanaman pakis. Yang keempat, percabangan lateral atau aksila, yaitu cabang tumbuh dari ketiak daun atau aksil secara teratur atau tidak, contohnya pada tanaman mangga. Yang kelima, percabangan verticillata, yaitu beberapa cabang tumbuh dari satu titik secara melingkar di batang, contohnya pada tanaman pulai. Baiklah, materi selanjutnya tentang permukaan batang. Permukaan batang tumbuhan menunjukkan keanekaragaman yang luar biasa, mencerminkan adaptasi mereka terhadap lingkungan. Yang pertama, ada permukaan batang yang licin, yaitu permukaan batang yang halus dan rata, tanpa rambut atau duri. Buku-buku botani sering menyebutkan bahwa batang dengan permukaan licin mengurangi gesekan dengan angin dan memudahkan air hujan untuk mengalir, mencegah pertumbuhan lumut atau jamur yang tidak diinginkan, contohnya pada batang jagung. Yang kedua, ada permukaan batang berambut, yaitu permukaan batang yang ditutupi oleh rambut-rambut halus. Rambut-rambut ini, seperti yang dijelaskan dalam buku-buku taksonomi tumbuhan, dapat berfungsi untuk mengurangi penguapan air pada lingkungan kering, melindungi dari serangga atau membantu penyebaran biji, contohnya pada batang tembakau. Yang ketiga, ada permukaan batang berduri, yaitu permukaan batang yang memiliki duri-duri tajam. Duri menurut buku-buku evolusi tumbuhan adalah bentuk adaptasi untuk melindungi diri dari hewan pemakan tumbuhan. Duri sebenarnya adalah modifikasi dari daun atau bagian lainnya, contohnya pada batang mawar. Yang keempat, memperlihatkan bekas-bekas daun,
yaitu permukaan batang yang menunjukkan bekas tempat daun pernah melekat. Buku-buku morfologi tumbuhan menjelaskan bahwa bekas daun ini berbeda-beda bentuknya, tergantung jenis tumbuhan dan dapat digunakan sebagai salah satu dari ciri identifikasi. Contohnya pada batang kelapa dan batang pepaya. Selanjutnya, ada permukaan batang beralur, yaitu permukaan batang yang memiliki alur-alur memanjang. Alur ini, seperti yang dijelaskan dalam buku-buku fisiologi tumbuhan, dapat membantu mengalirkan air ke akar atau memperkuat batang. Contohnya pada batang tanaman yang tumbuh di lingkungan kering. Yaitu selanjutnya, permukaan batang mengelupas. Permukaan batang yang lapisan luarnya terkelupas secara alami. Buku-buku ekologi tumbuhan menjelaskan bahwa pengelupasan ini adalah cara tumbuhan untuk menghilangkan lapisan kulit mati yang menghalangi pertukaran gas atau menjadi tempat hidup bagi hama dan penyakit. Contohnya pada batang pohon pinus. Yang terakhir ada permukaan batang berlentisel, yaitu permukaan batang yang memiliki lentisel, yaitu lubang-lubang kecil yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas. Lentisel, seperti yang dijelaskan dalam buku-buku anatomi tumbuhan, memungkinkan oksigen masuk ke dalam batang dan karbon dioksida keluar. Lentisel terlihat jelas pada batang yang masih muda. Cara batang tumbuh menentukan bagaimana tumbuhan dapat bertahan hidup dengan beradaptasi dengan lingkungannya. Secara umum, arah tumbuh batang dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama yaitu tegak lurus erectus, yaitu batang tumbuh tegak ke atas tanpa bantuan penopang eksternal, yang umumnya ditemukan pada pohon berkayu dan tanaman dengan sistem perakaran kuat. Seperti contoh tumbuhannya yaitu pohon kelapa, jagung, dan pinus. Yang kedua yaitu menggantung, yaitu dependens atau pendulus, yaitu batang tumbuh ke bawah, sering ditemukan pada tumbuhan epifit atau tumbuhan yang hidup di lereng yang curam, yang biasanya batangnya lebih lentur dan tidak mampu berdiri sendiri. Sering ditemukan pada tanaman yang tumbuh di tempat tinggi atau habitat dengan angin kencang, seperti contoh yaitu anggrek gantung dan tumbuhan air terjun. Selanjutnya yang ketiga yaitu berbaring, Cumifusus, yaitu batang tumbuh mendatar di atas tanah tanpa mengeluarkan akar tambahan, yang memiliki ciri-ciri batang tetap berada di permukaan tanah dan tidak naik ke atas, tidak memiliki sulur atau alat panjat, seperti contoh yaitu semangka dan juga labu. Yang keempat, menjalar atau merayap, yaitu batang tumbuh mendatar di atas tanah dan mengeluarkan akar-akar pada ruasnya. Ciri-cirinya, setiap ruas batang yang menyentuh tanah dapat mengeluarkan akar baru dan juga membantu tumbuhan memperluas area pertumbuhan dengan cepat, seperti contoh yaitu ubi jalar dan juga rumput teki. Yang kelima yaitu serong ke atas atau condong, yaitu ascendens, yaitu batang tumbuh miring ke atas dari permukaan tanah, yang tidak sepenuhnya tegak tetapi juga tidak berbaring. Sering ditemukan pada tanaman yang memiliki batang lemah, seperti contoh kacang tanah dan tanaman semak. Yang keenam yaitu memanjat atau scandens, yaitu batang tumbuh ke atas dengan bantuan alat penunjang seperti sulur, akar perekat atau lilin batang, yang biasanya ditemukan pada tanaman yang hidup di hutan atau di daerah dengan banyak pepohonan besar. Tidak bisa tumbuh sendiri sehingga memanfaatkan objek di sekitarnya, seperti contoh sirih, lada, dan anggur. Selanjutnya yaitu arah tumbuh cabang. Yang pertama yaitu tegak, yaitu fastigiatus, yaitu jika sudut antara batang dengan cabang amat kecil sehingga arah tumbuh cabang hanya pada pangkalnya saja. Contohnya pada tanaman kopi. Yang kedua yaitu condong ke atas atau potens, jika cabang dengan batang pokok membentuk sudut kurang lebih 45 derajat, contohnya pohon cemara. Yang ketiga yaitu mendatar atau horizontalis,
yaitu cabang dengan batang yang membentuk sudut 90 derajat, contohnya Ceiba petandra. Yang keempat ada terkulai atau declinatus, jika cabang pada pangkalnya mendatar tetapi ujungnya melengkung ke bawah, contohnya Coffea robusta. Yang kelima yaitu bergantung atau pendulus, yaitu cabang-cabang yang tumbuhnya ke bawah, contohnya cabang-cabang tertentu pada salik SE. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu materi batang termodifikasi. Beberapa jenis tumbuhan memiliki batang yang termodifikasi untuk fungsi tertentu. Beberapa contoh batang termodifikasi adalah yang pertama, rhizom, batang yang tumbuh horizontal di dalam tanah dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dan alat perkembangbiakan vegetatif. Contohnya adalah jahe, kunyit, dan lengkuas. Yang kedua yaitu umbi batang. Umbi batang ini adalah batang yang membengkak di dalam tanah dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Contohnya adalah kentang dan ubi jalar. Yang ketiga, pada tuber. Pada tuber ini, batangnya tumbuh di atas permukaan tanah dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Contohnya adalah kentang dan ubi jalar. Yang selain itu ada juga cladofil. Pada cladofil ini batangnya yaitu yang berbentuk pipi dan menyerupai daun yang berfungsi sebagai bentuk fotosintesis. Contohnya adalah pada tanaman asparagus. Lalu pada duri batang yang mengalami modifikasi menjadi duri untuk melindungi tumbuhan dari hewan pemangsa. Contohnya adalah pada tanaman mawar dan bougainvillea. Setelah penjelasan dari materi kami tentang struktur morfologi batang, kalau ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.